Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas oleh Ibu Aida Putri untuk menjelaskan tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Amanda Nadia Safira Putri dengan NIM 860390598, Program Studi PGSD Universitas Terbuka Semarang. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu materi dari isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional. Stay tune terus ya, jangan ditinggalkan. Selanjutnya, kalian harus mengetahui apa itu pendidikan. Pendidikan adalah proses sistematis yang dirancang untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan dengan cara menuntun individu mengembangkan potensi mereka agar menjadi anggota yang produktif dan berkontribusi dalam masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu makna pilar dalam pendidikan. Pilar secara literal mengacu pada makna tiang penguat dasar yang pokok, sehingga pilar merupakan penopang atau penyangga pembangunan pendidikan dan pengikat sistem pendidikan itu sendiri. Pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu saja, tetapi juga proses pembentukan karakter, moral, dan kepribadian peserta didik. Karena itu, keberadaan pilar pendidikan sangat penting agar sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada nilai akademik saja, tetapi juga pada pengembangan manusia seutuhnya. Dalam pendidikan, terdapat 4 pilar untuk menopang pembangunan pendidikan, yaitu yang pertama ada learning to know atau belajar untuk mengetahui. Untuk mengetahui sesuatu, kita harus belajar untuk menggabungkan pendidikan umum kita yang luas ini dengan cakupan yang mendalam. Yang kedua ada learning to do atau belajar untuk berbuat dan berkarya. Pilar memberikan penjelasan bahwa kita seharusnya belajar untuk berbuat dan bertindak dan berkarya dalam segala situasi dan kondisi. Yang ketiga ada learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Pilar mengajarkan kita prinsip untuk senantiasa dapat hidup bersama, hidup berdampingan dengan orang lain tanpa adanya perselisihan atau pertengkaran. Yang keempat ada learning to be atau belajar untuk menjadi diri sendiri. Pilar menopang kita untuk mengembangkan kepribadian yang kita miliki dalam menerapkan penilaian yang independen dan mengambil tanggung jawab pribadi untuk tujuan bersama. Selanjutnya ada prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkandung dalam semboyan Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani adalah dasar dari dunia pendidikan yang dibuat oleh Bapak Pendidikan ketika ia mendirikan Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan bagi pribumi di masa penjajahan. Selanjutnya ada prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada Ing Ngarsa Sung Tulodo, yang artinya yang di depan memberi contoh. Prinsip ini mengajarkan betapa pentingnya seorang guru atau pemimpin yang memberikan contoh kepada murid atau pengikutnya. Sebagai pendidik, kita harus menjadi panutan dalam berperilaku, pengetahuan, dan sikap. Dengan memberikan teladan yang baik, kita dapat menginspirasi dan membimbing orang lain untuk mengikuti jalan yang benar. Yang kedua ada Ing Madya Mangunkarso, yang artinya yang di tengah membangun. Hal ini menggambarkan peran seorang guru dalam membangun ide, inovasi, dan semangat dalam diri siswa untuk mencapai tujuannya. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membantu siswa membangun keterampilan, pengetahuan, dan semangat untuk mencapai tujuan mereka. Yang ketiga ada Tuturi Handayani, yang memiliki arti yang di belakang memberi dorongan. Konsep ini menekankan bahwa seorang guru harus memberikan dorongan dan semangat kepada siswa, memberikan dukungan dan bimbingan agar mereka dapat mencapai tujuan mereka. Selanjutnya ada relevansi di era digital. Di era digital saat ini, pendidikan menghadapi berbagai tantangan seperti penyalahgunaan media sosial, rendahnya literasi digital, menurunnya interaksi sosial, hingga berkurangnya karakter disiplin peserta didik. Prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan untuk menjawab tantangan ini.
Contohnya adalah pada pembelajaran daring, guru tidak cukup hanya memberikan tugas, tetapi juga harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak. Hal ini merupakan penerapan Engar Sosung Tulodo. Kemudian, melalui pembelajaran interaktif berbasis digital, guru dapat membangun motivasi belajar peserta didik sesuai dengan prinsip Eng Madya Mangunkarso. Guru dapat menggunakan video pembelajaran, diskusi virtual, maupun proyek kolaboratif agar siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mandiri, mencari sumber belajar digital lainnya, dan mengembangkan kreativitas yang ada dalam diri peserta didik dengan tetap mendapatkan arahan dan pendampingan guru. Hal ini merupakan prinsip dari Tutwuri Handayani. Selanjutnya kita masuk ke materi analisis isu kontemporer pendidikan. Perkembangan teknologi digital menjadi salah satu isu utama dalam pendidikan saat ini. Kemudahan akses informasi memberikan banyak manfaat bagi proses belajar, namun juga memunculkan tantangan seperti rendahnya kemampuan menyaring informasi siswa, menurunnya interaksi sosial, dan perlunya penguatan karakter peserta didik. Dalam perspektif pemikiran Ki Hajar Dewantara, kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak cukup berfokus pada penguasaan teknologi sesaja, tetapi juga harus membimbing peserta didik agar memiliki sikap bijaksana, tanggung jawab, dan kemandirian. Oleh karena itu, prinsip keteladanan, pemberian motivasi, dan pendampingan yang terkandung dalam ajaran Ki Hajar Dewantara tetap relevan sebagai landasan untuk menghadapi berbagai tantangan pendidikan di era digital ini. Selanjutnya ada refleksi terhadap pendidikan nasional. Menurut saya pribadi, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Ketika pendidikan mulai terlalu berfokus pada hasil akademik dan teknologinya saja, namun nilai keteladanan, pembentukan karakter, dan pendampingan peserta didik justru harus diperkuat. Melalui penerapan prinsip tersebut, pendidikan dapat membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral, tanggung jawab, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi di era modern ini. Jadi, pendidikan yang ideal bukan sekedar mengikuti perkembangan zaman, melainkan tetap berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan berkarakter bangsa. Sekian penjelasan dari saya mengenai isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional. Mohon maaf jika ada salah kata atau informasi yang belum lengkap. Kurang lebihnya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.